TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Pelaku kejahatan korupsi Jiwasraya adalah 6 orang terdakwa terpidana, tapi yang mesti ganti bayar kerugian negara itu justru orang-orang lain yang tidak terkait dengan kasus Tipikor Jiwasraya. Anehnya 2 terpidana kasus Tipikor Jiwasraya telah dijatuhi pidana untuk membayar uang pengganti sudah 16,8 triliun rupiah dengan kewajiban masing-masing untuk Bencok 6 triliun rupiah dan Heru Hidayat 10 triliun rupiah. Tapi perampasan saham-saham milik pihak ketiga yang beritikat baik sampai dengan 5 triliun rupiah tetap dijalankan dan saham-saham tersebut sengaja dipindahkan ke rekening penampungan Kejaksaan Agung RI. Kesimpulan, kerugian negara 16,8 triliun rupiah disuruh ganti ke Bencok dan Heru Hidayat senilai yang sama tapi ada kelebihan sita sampai dengan 5 triliun rupiah. Apa diperbolehkan begitu? Sementara itu 122 jenis saham-saham lain yang masih dikuasai dipegang oleh PT Asuransi Jiwasraya kini nilainya terus bergerak naik. Konspirasi hukum antara Kejaksaan Agung dan pengadilan di negeri ini telah merusak kepastian hukum dan rasa keadilan. Mahkamah Agung sudah menerbitkan yang namanya jurisprudensi di perkara nomor 759 kasasi dan 329 kasasi, kan gitu. Di jurisprudensi nomor 759 kasasi dan 329 kasasi tersebut memuat kaidah hukum bahwa setiap permohonan keberatan itu diajukan dalam tenggang waktu 2 bulan sejak putusan dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum. Dan pasal 19 ayat 2 tersebut tidak ada keterangan hukumnya, artinya sudah jelas, tidak perlu ditafsirkan yang berbeda, kan begitu. Nah, yang terjadi dengan jurisprudensi nomor 759 dan 329 tersebut itu sudah dilaksanakan, diikuti, kaidah hukumnya itu diamini oleh putusan keberatan nomor 01, bahwa kalau orang mengajukan keberatan harus 2 bulan sejak putusan diucapkan di muka persidangan terbuka untuk umum. Kalau terlewat berarti nggak akan dikabulkan, nggak akan diperiksa perkaranya, kan begitu. Nah, sudah ada jurisprudensinya, sudah ada kaidah hukumnya, sudah ada pengikutnya, ya kan. Nah, tapi tiba-tiba sekarang dalam perkara-perkara keberatan yang menyangkut Tipikor kasus Jiwasraya, hakim memutuskan dengan kaidah hukum yang berbeda. Dalam putusan-putusan keberatan yang terkait dengan kasus Jiwasraya, hakim memutuskan bahwa keberatan itu harus diajukan dalam tempo 2 bulan setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap. Artinya kalau kekuatan itu berkekuatan hukum tetap berarti pada saat setelah diputus oleh Mahkamah Agung. Begitu. Nah, inilah yang menjadi esensi daripada persoalan yang mau kita angkat, ya kan, bahwa kita perlu luruskan ini. Kan Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir keadilan, kita mau luruskan. Mahkamah Agung ini yang pertama konsisten nggak dengan produk yang sudah dia buat. Kalau kita berbicara ke pasal ke perkara 759 ini, Bang, coba pinjam, Bang. Putusan kasus 752 ini sudah beredar sejagat raya, dinotifikasi oleh Ketua Mahkamah Agung dan Panitera Muda Perkara Pidana Khusus. Ya kan? Apakah notifikasi Ketua Mahkamah Agung ini dianulir, bisa dianulir oleh putusan Pengadilan Negeri Tipikor di tingkat pertama gitu kan? Bisa dianulir nggak gitu? Itu kan pertanyaan seperti itu. Itu. Nah, ini yang kita khawatirkan, ya kan? Yang kita khawatirkan karena kejaksaan dalam hal ini melakukan perbuatan pemblokiran, penyitaan dan perampasan terhadap saham-saham milik pihak ketiga, ya kan? Itu sudah terjadi, sebagian bahkan sudah berpindah ke rekening penampungan kejaksaan, tetapi pihak kejaksaan dalam proses penegakan hukum ini ternyata mengambil barang milik pihak ketiga ini tanpa ada tanda terima. Padahal ketentuan itu sudah ditentukan secara normatif oleh pasal 42 KUHP. Kemudian juga tanpa ada berita acara. Padahal berita acara itu ketentuan normatif dalam pasal 75 KUHP. Itu. Nah,
Sekarang kita bicara, kalau kejaksaan mau melaksanakan penegakan hukum dengan cara-cara yang melanggar hukum, apakah itu merupakan suatu perbuatan bermoral seperti yang dikumandangkan oleh Jaksa Agung pada saat dia promosi menjadi profesor di Universitas Jenderal Sudirman? Kan itu pertanyaan kita. Itu. Kalau pimpinannya konsisten harus bermoral, berarti kan bawahannya harus mengikuti moral hukum itu. Kalau pimpinannya bilang bermoral hukum tapi bawahannya tidak bermoral hukum, maka statement si pimpinan itu kan menjadi lip service biasa. Itu. Menerapkan hukum yang benar. Kan begitu landasannya. Jangan yang nggak benar. Kenapa? Kalau misalnya hakim sekarang di Pengadilan Jakarta Pusat menyatakan, oh keberatannya prematur harus diajukan nanti 2 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kita bertanya kepada hakim yang bersangkutan, landasan pasalnya mana? Jurisprudensinya mana? Kok kamu menciptakan hukum sendiri? Gitu. Nah, ini yang berbahaya kan gitu. Jadi atas dasar kepentingan politik ataupun kepentingan rejim ataupun kepentingan lembaga penegak hukum ini ternyata bisa dimanuver seperti naik bajai begitu kan. Hanya Allah dan tuang bajai yang tahu. Nah, ini repot ini kita. Pengacara Hartono, kalau semisal kebijakan Direksi PT Asuransi Jiwasraya untuk mengelola dan menempatkan dana investasi pada saham-saham itu dianggap sebagai perbuatan yang salah. Korupsi seharusnya jangan cuma saham-saham yang merugi, merosot nilainya yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi, tapi terhadap pembelian saham-saham yang menambah untung juga harus dikategorikan sebagai perbuatan korupsi sebab masih kabur samar-samar itu di sektor ke rekening negara. Kalau rugi jadi korupsi, kalau untung jadi komisi, terus bukan beli saham reksadana, tapi beli jual saham LCGP sehingga dituduh sebagai nomine dari Beni Cokro, padahal tidak ada. 1. Aliran dana, 2. Surat kuasa, 3. Perjanjian tertulis apapun. Sebagai investor di pasar modal itu sangat wajar untuk beli jual saham LCGP sebab saham LCGP tersebut diperdagangkan resmi di Bursa Efek Indonesia. Klien investor pernah beli jual saham LCGP tersebut selama tahun 2011 hingga 2016 dengan total volume sebesar 0,06% dari sekitar 5,6 miliar lembar saham LCGP yang diperjualbelikan di pasar modal tersebut. Nah, terus saham LCGP tersebut dianggapkan salah satu saham gorengan yang dikendalikan oleh Bencok dan Heru Hidayat. Pertanyaan mengapa investor yang pernah jual beli saham LCGP tersebut bisa dikait-kaitkan dengan kasus Tipikor Asuransi Jiwasraya, padahal tidak ada kaitan apapun. Ada banyak pihak lain yang beli jual saham LCGP tersebut dengan jumlah volume yang lebih besar di pasar modal, tapi tidak dirampas saham-sahamnya. Sedangkan klien investor sudah tidak mempunyai saham LCGP tersebut, namun justru Pitsus Kejagung RI merampas saham-saham lain yang tidak ada kaitannya dengan kasus Tipikor Asuransi Jiwasraya tersebut. Pitsus Kejagung itu menuduh rekening SID milik klien investor sebagai alat kejahatan sehingga harus diblokir oleh Kejaksaan Agung, tapi ternyata tidak terbukti, jadi blokir terhadap rekening SID tersebut sudah dibuka kembali. Tapi saham-saham yang berada di dalam rekening SID milik klien investor tersebut justru dirampas oleh Kejaksaan Agung RI dengan tanpa diberikan tanda terima dan berita acara melanggar pasal 42 dan 75 KUHP. Pitsus Kejaksaan Agung RI telah melakukan proses penegakan hukum dengan cara-cara yang melanggar hukum, menyalahgunakan wewenang dengan semena-mena. Perhatikan ketentuan pasal 39 ayat 1 KUHP tersebut di atas terkait dengan penyitaan, jadi tidak bisa sembarangan asal ambil barang orang lain milik pihak ketiga yang tidak ada kaitan dengan peristiwa pidana Tipikor. Perhatikan ketentuan pasal 39 ayat 1 KUHP tersebut di atas terkait dengan penyitaan, jadi tidak bisa sembarangan asal ambil barang orang lain milik pihak ketiga yang tidak ada kaitan dengan peristiwa pidana Tipikor. Dari Jakarta, Tim Liputan TV Harian Nasional melaporkan.